Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau dan bersalamlah dengan sebaik-baik salam. Ayat ini dimulai dengan inna, harfu taukid wa nasbin. Kalau ada orang berkata Zaidun qaimun, si Zaid berdiri, itu kabar yang biasa. Tapi kalau diawali dengan inna Zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid berdiri, setelah inna itu adalah kabar penting. Ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang dahsyat. Ini kabar yang sangat penting yang Allah beritahukan kepada kita. Innallaha, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Pakai fi'il mudhari, bukan sallau 'alan nabi, tapi yusalluna 'alan nabi. Kalau sallau 'alan nabi fi'il madhi, madha wa anqadha al-amal wa anqadha al-fi'il. Allah dan para malaikat sudah salawat, ya sudah. Tapi pakai fi'il mudhari, yusalluna 'alan nabi, yadul 'alal hal wa istiqbal. Artinya Allah selalu bersalawat terus menerus, dan para malaikat juga salawat terus menerus kepada Nabi Muhammad. Nah, tadi kalau salawat, ya ini bukan nyanyian, salawatnya harus pakai adab. Alan Nabi, terhadap Nabi Muhammad, bukan ala Muhammad di situ, alan Nabi. Kenapa? Karena beliau Nabi Muhammad sebelum diciptakan di dunia sudah jadi nabi. Kuntu nabiyan wa adam bainal ma' wat tin. Aku sudah menjadi nabi. Aku ini adalah nabi, sedangkan Adam antara air dan tanah, masih belum jadi manusia. Sallallahu ala nabi. Karena itu para anbiya itu mereka udah mengetahui dan meyakini bahwa pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad. Belum wujud jadi manusia, tapi sudah diwujudkan oleh Allah dalam bentuk nur, cahaya dari Allah. Apa itu salawatnya Allah? Salawatnya Allah yaitu rahmatuhul magrunah bitta'zim lahu. Allah merahmati khusus istimewa kepada Nabi, yaitu berupa Allah mengagungkan Rasulullah. Kalau manusia mengagungkan Allah itu satu hal yang wajib, tapi bagaimana Allah mengagungkan Rasulullah? Nah ini khusus, ini namanya salawatnya Allah kepada Nabi. Karena rahmat itu macam-macam, Pak. Rahmat itu ada rahmat umum, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Orang kafir dapat itu. Orang yang menjadi musuh Allah dikasih rahmat umum nih. Tapi ada rahmat khusus, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, pilihan, rahmat khusus.
Ada rahmat yang istimewa yang diberikan kepada Nabi, nggak sama dengan rahmat khusus nih. Orang-orang beriman dapat rahmat khusus. Kenapa? Nanti dari kiamat masuk surga, yang nggak beriman masuk neraka. Dapat rahmat khusus nih. Yahtassu bi rahmatihi may. Tapi rahmat yang Allah berikan kepada Nabi bukan rahmat yang diberikan oleh orang biasa, yaitu Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Lebih lagi nih peringkatnya nih, paling istimewa ini. Wa malaikatahu, malaikat Allah bersalawat kepada Nabi dalam bentuk apa? Istighfar para malaikat untuk Rasulullah. Lu istighfar kan memohon ampun, berarti Nabi banyak dosa kan, didoakan oleh para malaikat untuk diampuni dosanya. Bukan, istighfar itu tidak identik dengan perbuatan dosa, enggak harus. Walaupun perbuatan taat diistighfari jika dibandingkan dengan yang lebih bagus. Ini contoh, ada orang sholat pakai celana, pakai baju. Orang sholat bagus apa enggak bagus? Bagus. Kemudian sholat berikutnya dia pakai gamis, pakai serban. Dibandingkan sholat yang pertama dengan kedua, mana yang lebih bagus? Yang kedua. Dia istighfar, astagfirullah, kok saya tadi itu sholatnya pakai celana ya, seperti orang bekerja ke pasar aja. Astagfirullah, diistighfari sholatnya. Kenapa? Padahal sholat nih, karena diistighfari karena dia lebih sempurna. Sholat yang kedua. Sholat yang ketiga pakai siwak. Sholat yang kedua nggak pakai siwak. Dia tahu ada satu hadis, rakaatan bisiwak khairun min sab'in rak'ah bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Ya Allah, padahal pakai siwak begini aja, walaupun tidak pakai kayu arak, dengan tisu, dengan asal niat mutaba'atun Nabi, mengikuti perintahnya Nabi 70 kali 2 rakaat dibanding dengan 70 rakaat. Astagfirullahaladzim. Salat yang kedua diistighfari dibandingkan salat yang ketiga. Asalnya salat sendiri, kemudian dia salat berjamaah. Salat sendiri 1 derajat, salat berjamaah 20 derajat. Masya Allah. Milih mana sampean? 1 miliar atau 27 miliar? 27 miliar. 1 juta atau 27 juta? 27 juta. Itu cerdas orang leko. Kenapa? Karena dia memilih yang lebih banyak. Salat isya sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Salat isya berjamaah berapa rakaat? Sama, 4 rakaat. Yang sendiri 1 derajat, yang berjamaah 27 derajat. Milih yang mana? Milih sendiri. Cerdasnya duit, bukan cerdas pahala. Ketika dia sholat sendiri kemudian sholat berjamaah, sholat sendiri istighfari, astagfirullah. Sholat berjamaah di rumah, dia pindah sholat berjamaah di masjid. Ya Allah, setiap langkah 1 dosa diampuni, 1 pahala ditulis, 1 derajat diangkat. Belum lagi kalau niat iktikaf ada di masjid, diistighfari. Sholatnya di saf terakhir, sholat berikutnya saf pertama, diistighfar terus begitu. Para malaikat Allah ini mengistighfari Rasulullah dalam rangka untuk supaya semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Didoakan para malaikat, didukung bukan dengan bonek, tapi didukung dengan para malaikat. Itu Rasulullah. Baru setelah dikabarkan Allah memberikan sholawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu.
bersolawatlah kepada Nabi dengan solawat yang baik. Apa solawatnya kita kepada Nabi? Ad-du'a, mendoakan Rasulullah. Doakan apa? Oh, mudah-mudahan Rasulullah dapat rahmat Allah. Ya udah jelas. Lawang Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lawang Nabi itu rahmatan lil alamin. Enggak ente doakan, sudah jelas itu. Doakan apa kamu? Oh, mudah-mudahan Nabi masuk surga. Loh, surga itu enggak bisa dimasuki seluruh nabi, seluruh manusia sebelum Nabi masuk dulu. Qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku mengetuk pintu surga. Udah, jangan bingung konsumsi. Jangan bingung konsumsi dulu. Waktu ceramah jangan bingung konsumsi. Jangan bingung konsumsi. Taruh aja, taruh. La haula wala quwwata. Taruh. Nah, nanti setelah ini baru waktu gosida sebelumnya tadi itu ya. Dibagi waktu gosida. Aku ketuk pintu surga. Maka yang menjaga pintu surga bertanya, siapa ya mengetuk pintu surga? Aku katakan aku Muhammad. Maka penjaga surga mengatakan, aku ditugas oleh Allah nggak boleh buka pintu surga sebelum engkau wahai Muhammad. Mau doakan apa sama Rasulullah? Oh, mau doakan diampuni dosanya oleh Allah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah enggak ada nyatet doanya Rasulullah, sudah dijamin diampuni dosa Allah. Mau doakan apa sama Rasulullah? Enggak bisa. Kalau begitu apa doanya kita? Sholawat kepada Nabi. Apa sholawat Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disempurnakan wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala azwaji, silahkan. Tapi sholawat minimal Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, haturkan sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Kita nggak bisa doakan Nabi. Doakan apa sudah ada yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Karena itu kita ini kalau doakan Nabi, ya Allah sholawatmu berikan kepada Nabi Muhammad. Karena yang bisa balas Nabi Muhammad adalah Allah. Kita nggak bisa balas Rasulullah. Nggak bisa kita balas Rasulullah. Fa innaka la tazzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu 'alal aini sa'iri. Kamu nggak akan bisa membalas Nabi, kejasanya Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad, sekalipun dari Lekok pergi ke Madinah ziarah sama Nabi, bukan jalan dengan kaki tapi jalan dengan bola mata. Nggak akan bisa. Walau anna sa'aina kulla yaumin 'alal ahdagi la fawq li alal ahdagi la fawqan najaib. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan, karena enggak bisa balas Nabi. Ente mau balas mengadakan maulid setiap detik, tetap enggak bisa balas kebaikan Rasulullah SAW. Karena itu yang bisa adalah mendoakan, mohonkan dia Allah berikan sholawatmu kepada Nabi Muhammad wasallimu taslima, dan salamlah kepada Nabi dengan sebaik-baik salam. Ya Allah, tadi anda magam salam kepada siapa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Yang bagus, cuma jangan jerat-jerit, jangan cekakak-cekiki, jangan sambil rokokan. Wasallimu taslima, sholawat yang bagus. Jangan sholawat main-main. Salam yang bagus, jangan salam main-main. Salam yang penuh penghormatan. Salam hormat kepada Rasulullah, sanjung Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Salamnya kamu diterima oleh Nabi. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihis. Tidak ada satu pun yang memberikan salam kepada aku kecuali aku diizinkan oleh Allah dikembalikan rohku untuk menjawab salam dia. Karena itu yang baik kalau maulid. Kalau nggak bagus, nggak ada adab, jangan buat maulid. Nanti keluarnya kurang ajar sama Rasulullah, bisa kualat nanti. Kalau maulid khusus untuk Nabi, jangan rokokan, jangan ngomong yang lainnya, sholawat dan salam kepada Nabi dengan adab yang bagus. Begitu baru berkah ini maulid,
baru hati kita ini akan bisa tambah cinta kepada Rasulullah. Udah, ini sekarang bukan pengajiannya saya sebetulnya, tapi ini adalah pengajian umum yang nantinya insya Allah akan dibawakan oleh Al-Habib Ja'far Al-Haddar. Mudah-mudahan insya Allah pengajian rutin ini insya Allah akan menambahi ilmu yang manfaat bagi kita. Mudah-mudahan acara maulid ini akan menjadi acara yang bisa membuat kita semakin cinta dan rindu kepada Rasulullah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.